longer find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Ini belum semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena malam hari ini Tuhan boleh izinkan kita boleh ada lagi di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh mendapatkan kesempatan emas, saya sebutkan demikian, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari itu, sudah memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang pada malam hari ini sama-sama kita akan dengarkan. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala serta pemimpin dan pengurus yang ada di ibadah persekutuan keluarga Sekina, Ibu Nila dan keluarga, dan juga beberapa jemaat di sini yang sudah mungkin kenal dengan saya. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani kita dengan firman Tuhan, atau lebih tepatnya membagikan berkat firman Allah untuk kita, karena memang hari-hari ini hanya firman Allah yang pasti ya di dunia ini. Hanya firman Allah yang bisa dijadikan andalan kita, pegangan kita, patokan kita.
di hari-hari ini selain itu tidak ada yang lain, ya. Kita mungkin boleh kira-kira sebelum ada corona selama ini kita mungkin masih banyak jalan, masih banyak alternatif, tapi kali ini Tuhan bawa sedemikian rupa alternatifnya tidak ada lagi selain kita harus kembali kepada firman Allah, mengandalkan Tuhan, dan kita harus kuat di sana, ya, dengan firman. Karena kalau tidak, maka tidak ada pilihan yang lain. Orang yang tidak berpegang teguh kepada firman kebenaran, maka dia pasti akan goyah. Bukan cuma goyah lagi di hari-hari ini, dia akan lewat, ya. Tapi kalau dia punya firman, kalau dia bergantung sama Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, itulah satu jaminan yang saya boleh sampaikan kepada kita, yang juga saya pegang sampai hari ini, yang membuat saya dengan keluarga masih hidup dan melayani Tuhan, ya. Karena saya juga punya pergumulan sendiri, karena saya punya istri, anak-anak 3. Kalau mungkin sendiri ya terserah, ya. Tapi kalau ada ini kan tanggung jawab itu, belum dengan jemaat dan lain-lain, ya, keluarga besar. Tapi itulah Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak pernah akan gagal dalam setiap janji rencananya. Itu Dia buktikan sampai hari ini. Yang penting kita juga tetap setia kepada Tuhan. Itu saya mengajak, sebabnya saya mengajak kita melihat ada ayat yang sudah sering kita dengarkan. Saya kalau tidak salah tadi coba-coba baca, merangkum dia punya ini panjang, ya, dia punya ayat ini. Tetapi saya diberkati dulu dengan tema yang ada di sini, supaya paling tidak untuk saya sendiri sudah diberkati, apalagi kita yang setiap hari Kamis baca, ya. Saya terlalu yakin kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua kepercayaannya. Mari kita akan membuka kitab Ayub pasal 42. Kita akan lihat pasal yang terakhir. Tidak ada pasal 43, ya. Kita sampai pasal 42. Ayub pasal 42 kita akan lihat di sana ayat-ayat firman Allah yang saya akan bacakan, karena ayat itu hanya, pasal itu hanya sedikit sekali ayatnya, hanya sampai ayat yang ke-17. Tapi saya hanya mau baca kepada kita adalah di ayatnya yang kedua, ayat yang kedua. Satu perikop ini yang kita akan coba renungkan sebentar, tetapi saya hanya membaca ayat yang kedua saja di sini. Firman Allah berkata demikian, saya bacakan untuk kita. Ayat pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ini yang disampaikan atau kata-kata yang keluar dari mulut Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, saya bacakan ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Puji Tuhan. Sedikit mungkin kalau kita bicara soal ayat ini, karena sudah sering kita dengarkan, maka kalau kita bicara soal hal yang ada di depan mata kita ini, ada dua pergumulan besar. Krisis kesehatan dunia, dan yang kedua adalah krisis ekonomi yang mengikutinya. Ini hanya dua, ya, yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gumuli, ya. Ada yang berkata bulan November vaksinnya kata sudah sampai, ya, sudah mungkin bisa kita gunakan yang untuk jangka pendek, sementara jangka menengah dan untuk jangka panjang mungkin nanti Januari dan lain-lain, ya. Saya sudah tunggu-tunggu sampai sekarang ini belum sampai, ya. Kita juga semua mungkin menunggu. Tetapi yang saya tahu bahwa sampai detik ini, ya, bahwa Tuhan kita tidak perlu ditunggu. Dia memang tidak pernah gagal untuk kita. Amin. Tidak perlu kita tunggu, ya. Tuhan kita sampai detik ini, Dia belum pernah gagal dan belum pernah lalai. Dengan setiap rencananya, setiap planningnya, setiap schedule-nya Tuhan untuk saya dan saudara, itu saya terlalu yakin sampai detik ini belum ada sedikit pun yang meleset atau mungkin bergeser, apalagi lebih jauh akan gagal buat kita, belum ada, ya. Karena memang sudah beginilah kita sebagai orang percaya, itu sudah pasti setiap manusia selain orang percaya, kita semua memang menginginkan, ya, siapapun dia,
untuk sukses atau berhasil. Ya, sudah pasti kalau kita bicara ini adalah kita sangat menolak kebalikannya, ya, untuk gagal, ya, untuk kita sampai meleset mungkin, ya. Apalagi kalau kita sudah bicara gagal, mungkin kata lain dari gagal kita dirugikan. Kita menghadapi kerugian di sana yang besar. Selama mungkin pandemi ini sudah berlangsung beberapa bulan sejak diumumkan oleh pemerintah bulan Maret tanggal 15, saya ingat itu hari Minggu, tanggal 22 kita mulai tidak beribadah, ya. Sampai hari ini, maka kita lihat semua orang itu ada dalam pergumulan yang besar, ya, pergumulan yang berat. Dan mungkin tidak salah kalau ada di antara orang-orang yang sedang bergumul ini, dia ragu apakah Tuhan masih tetap dengan planningnya, rencana, atau mungkin Tuhan mulai berbeda dengan rencananya untuk kita. Saya terlalu yakin begini, bahwa setiap rencana Tuhan itu tidak pernah keluar dari firman-Nya. Ya, tidak pernah keluar dari Alkitab. Jadi kalau kita sampai mungkin bingung atau kita khawatir ini masih berjalan enggak? Ya, Tuhan masih ada di tengah-tengah kita, tidak? Tuhan masih ada bersama dengan kita atau tidak? Saya pastikan sampai hari ini Tuhan masih ada bersama dengan kita, dan Dia belum pernah lalai, dan Dia belum pernah gagal dengan semua apa yang Dia rencanakan buat kita. Dan satu persoalan pun, ya, sebesar sekecil apapun itu belum bisa dan belum mampu untuk menggagalkan rencana Tuhan bagi saya dan saudara, termasuk yang berhubungan dengan Corona, ya. Kenapa disebutkan COVID-19? Karena memang itu dimulainya kan bulan Desember 2019. Jadi kalau bulan depan sudah Desember, kurang lebih kita ini, ya, untuk keseluruhan, ya, secara kalau di Indonesia kan baru awal Maret kalau tidak salah, ya, kita dengar ada di Depok dan di beberapa tempat. Tetapi untuk dunia itu sudah sejak Desember, ya. Jadi hampir 1 tahun, ya, orang bergumul hampir 1 tahun. Mungkin kalau kita sebagai mungkin pengusaha, sebagai seorang pebisnis, kita lihat memang perbedaannya begitu jauh sekali, ya, mungkin hari-hari ini. Tapi saya tetap yakin bahwa untuk umat Tuhan dan anak-anak Tuhan, pasti Tuhan buat beda, karena Alkitab mencatat demikian. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Untuk anak Tuhan, kalau yang lain saya tidak bisa ngomong karena itu bukan bagian saya, ya. Nah, kita lihat kalau bagian ini, Tuhan itu sampai hari ini Dia belum pernah gagal. Apa yang Dia rencanakan untuk kita di tahun 2020 ini, walaupun banyak yang secara manusia memang meleset, mungkin secara ekonominya, tetapi saya terlalu yakin Tuhan tidak pernah akan berhutang dengan kita. Dia tahu cara untuk melunasi, Dia tahu untuk cara membayar, Dia tahu cara untuk menggantinya kepada kita, karena Dia belum pernah gagal sampai detik ini. Amin, Bapak Ibu. Dia belum pernah gagal. Nah, saya tertarik dalam ayat-ayat ini, ya. Saya coba lihat apa yang membuat Ayub yakin, ya, dan tahu bahwa rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Alasannya apa kira-kira? Saya minimal berikan kepada kita beberapa alasan. Apa alasannya? Berani sekali Ayub, seorang Ayub. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak akan pernah lalai. Dia tidak akan pernah sekecil apapun atau sedetik pun dia meleset dari setiap apa yang Dia rencanakan untuk saya dan saudara. Yaitu Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia, rancangan Allah buat kita orang percaya selalu rancangan damai sejahtera, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan dan apalagi kematian. Amin. Kita mungkin menyebut saja tanpa kita melihat mungkin secara spesifik apa penyebabnya, tetapi setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah mendahului kita, apapun dia punya latar belakang sakitnya di tahun ini, saya percaya itu pun sudah rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Amin. Tidak usah jauh-jauh bilang ada COVID. Orang bisa mati juga baik-baik, tiba-tiba dia tidur, besoknya sudah tidak ada. Tidak perlu corona, ya. Tapi tetap kita lihat kalau rencana Tuhan, ya, tetap akan berjalan. Nah, Ayub ini berkata dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya sudah katakan tadi pertanyaannya, apa yang membuat Ayub berani mengatakan dia tahu? Ayub kan bukan maha tahu. Kalau Tuhan kita kan maha tahu. Amin, saudara. Nah, apa yang membuat, alasan apa yang sampai Ayub berani sekali berkata bahwa dia tahu, katanya Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan ayat yang sanggup melakukan segala sesuatu dan dia tidak pernah ada rencananya yang gagal. Ya, kita lihat apa alasannya, apa dasarnya. Ternyata saya lihat ada di ayat yang kedua berkata begini, ya. Ada di ayat yang kedua dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Alasan yang pertama, karena Ayub mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, ya, apa yang menjadi dasar yang kuat sehingga Ayub bilang Tuhan tidak pernah gagal. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan. Kita harus mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Dasarnya apa? Ya, karena Ayub katakan kalau kita bisa lakukan ini, maka kita akan lihat Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Nah, dasarnya apa? Yang pertama, ternyata saya coba catat di sini, karena Ayub mempunyai banyak pengalaman, ya, banyak pengetahuan dan pengalaman dengan Tuhan. Dia sudah tahu. Dia banyak pengalaman dengan Tuhan. Makanya saya sampaikan di jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dilayani, bahwa saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang satu waktu dia akan buka kepada kita secara global. Kenapa corona ini, COVID-19 ini diizinkan ada di tahun 2020? Ya, oke lah, pakar-pakar sejarah boleh menarik dari kiri, kanan, muka, belakang, semuanya disambungkan dan memang masuk secara akal dan logika. Tapi kita lihat ternyata memang semua yang memang diinikan itu masuk saja, ya, boleh saja. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada Alkitab ternyata dia mempunyai kesimpulan yang lain yang dia sampaikan kepada kita dalam ayat yang kedua bagian ini, bagian akan memang ternyata Tuhan ingin melatih sebenarnya kita, ya. Tuhan ingin supaya setiap umatnya, setiap anak-anaknya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Punya catatan sejarah pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang akan membuat umat Tuhan, yang akan membuat anak-anak Tuhan itu kuat dan akan membuat dia bertahan apapun yang dihadapi kalau dia punya pengalaman. Coba saudara lihat di mana-mana, selain kita tahu dikatakan pengalaman adalah guru yang baik, guru yang besar. Kalau kita kan Roh Kudus adalah guru yang besar. Amin. Ya, pengalaman, dan kita lihat memang di mana-mana membuktikan pengalaman itu banyak membantu kita. Orang kalau sudah pengalaman, ada masalah yang besar, karena kita punya pengalaman menyelesaikan hal-hal yang lebih besar, kita akan berkata, kalau yang besar saja tahun lalu saya bisa lalui, saya percaya tahun ini yang lebih kecil sedikit mungkin, walaupun besar, saya bisa lalui. Karena apa? Pengalaman kita dengan Tuhan. Ayub ini berani berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Dari mana dasarnya? Karena dia sudah tahu, dia banyak pengalaman. Maka saya percaya bahwa walaupun mungkin belum ada kesimpulan sampai hari ini, baru pribadi-pribadi mungkin apa yang Tuhan rencanakan untuk mengizinkan 2020 ini ada tahun corona, tetapi saya percaya nanti Tuhan akan beritahu, karena tanpa kita sadar sedikit saja kita ambil, ini sedang melatih kita untuk kita banyak tahu tentang Tuhan. Ternyata kalau ada corona, kita lihat banyak sekali mujizat yang bisa Tuhan siapkan buat kita, asalkan kita mau menerima bahwa ini Tuhan punya tujuan tertentu mengizinkan hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Memang ketakutan ada, kekhawatiran ada, ya. Saya beberapa kali kalau takut ke awal-awalnya keluar rumah itu hampir tidak pernah kalau tidak perlu, ya. Kecuali ada keperluan mungkin untuk ke hypermart atau untuk ke pasar baru keluar. Kalau tidak memang tidak kemana-mana. Tapi sekarang ini kan, saudara bayangkan ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin 4 bulan, 6 bulan yang lalu, orang corona di Indonesia kalau tidak salah baru beberapa ratus orang sudah tidak keluar rumah. Sekarang ribuan, ya tidak masalah. Betul tidak ya? Karena apa? Pengalaman. Kalau kita banyak tahu pengalaman, kita kan mulai tahu, oh ternyata cukup cuci tangan, jaga jarak. Dengan ini pengalaman, Tuhan sedang melatih, oh kalau begini ternyata bukan cuma berhubungan dengan corona, tetapi penyakit lain pun kita bisa terhindari. Pengalaman. Jadi kita lihat kenapa Ayub katakan Tuhan tidak pernah gagal, karena dia ternyata banyak pengalaman
dengan Tuhan. Dia sudah mengalami lebih dulu. Kita lihat kan kalau mau ceritakan Ayub, wah, kalau mau cerita pengalaman, Ayub bisa tulis buku, mungkin banyak sekali seri dia bisa tulis. Ya, pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, pengalaman dengan keluarganya, pengalaman dengan bisnisnya. Dia sudah mulai dari nol, sukses, mulai lagi dari awal, dan Tuhan memang buktikan kalau dia berani sebut bahwa Tuhan tidak pernah gagal, itu karena memang dia sudah alami. Amin. Nanti satu waktu saya percaya kedepannya kita akan, keluarga-keluarga muda akan punya kesaksian yang hidup di tempat ini dan mungkin di tempat kita bekerja atau di manapun, karena apa? Kita mengalaminya dengan Tuhan. Bedakan kesaksian kalau kita alami dengan orang alami. Kalau orang alami mungkin kita sudah tepuk tangan, wah, kita. Tapi itu hanya berasanya kita dikuatkan dari ini ya. Tapi kalau kita sendiri bukan cuma menguatkan orang lain, tapi menguatkan kita dan keluarga kita juga karena pengalaman. Ini kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita harus berkata, corona itu boleh ada, tetapi Tuhan tidak akan pernah gagal karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan pernah luputkan dan menyelamatkan saya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ketiga, ya, alasan yang berikut di sini. Ayat yang ketiga dikatakan, saya baca, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Yang kedua, kita lihat kata paling pertama saja di ayat yang ketiga adalah firman-Mu. Apa artinya ini? Yang kedua, saya cepat saja di sini adalah apa yang membuat Ayub yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal sedikit pun yang pernah dia jumpai dalam hidupnya. Selain karena Ayub sudah alami, dia banyak pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, ternyata karena Ayub punya dasar hidup yang kuat, benar dan tepat. Ini penting di hari-hari ini. Ya, ada banyak orang dia punya dasar hidup. Memang pengalaman itu baik. Tentunya pengalaman ini bukan pengetahuan, pengalaman di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan yang saya sedang bicarakan. Yang kedua, dasar Ayub karena Ayub ini mempunyai dasar hidup yang kuat, benar dan tepat. Di hari-hari ini yang menjadi persoalan bukan lagi coronanya sebenarnya, bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan global lagi, tetapi apakah dasar hidup kita di hari-hari yang sulit ini? Kalau kita bisa memberi jawaban, kalau saja kita bisa yakinkan diri kita dasarnya ini, maka itulah kunci kemenangan kita. Apapun di depan kita, kita pasti akan selalu lihat mujizat Allah tepat pada waktunya kita alami dalam hidup kita. Amin. Dasar hidup daripada kita, dasar hidup daripada Ayub di sini saya hanya baca di ayat yang kedua, firman-Mu. Ini artinya apa? Dasar hidup daripada Ayub ternyata yang membuat dia berani sekali berkata Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua adalah karena firman Allah. Berapapun firman Allah yang pernah ada dalam hidup kita, ketika kekhawatiran, ketakutan datang, ketika mungkin kita mendengar ada keluarga kita mungkin dia bergumul dengan corona atau kena dengan corona, apapun yang kita dengar, bahwa kalau ya kita punya dasar hidup sudah firman Allah itulah yang akan menopang hidupmu, firman Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Kan Roma pasal yang pertama ayat 16-17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang dapat, yang mampu, yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan selanjutnya dikatakan orang Yunani. Kekuatan. Jadi dasar hidup kita harus firman. Kalau kita masih punya dasar hidup di luar firman, maka kita akan banyak kecewa dalam hidup ini. Kalau dasar hidup kita sudah firman, saya sebutkan di sini, Ayub punya dasar hidup yang kuat, benar dan tepat adalah firman Allah. Maka kita akan lihat firman Allah itulah yang akan menopang kita. Dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman. Kalau kita punya firman, kita akan ditopang oleh firman. Bahasa Indonesia kalau ditopang, maka kita harusnya sudah lemah, sudah tidak kuat lagi, tidak ada pegangan lagi. Tapi kalau dia menopang kita, maka kita akan kuat karena dari bawah dan dari semua arah dia memberi topangan, dukungan kepada kita, sokongan kepada kita untuk kita tetap kuat di dalam Yesus. Amin. Itu yang kedua. Jadi dasarnya harus benar. Apapun kesulitannya, persoalannya, kalau dasarnya sudah firman, kita punya firman, kita akan lihat kemenangan. Kita pasti akan lihat apapun yang dikerjakan. Dari Alkitab saja sudah lama kita dengar firman Allah berkata, sekarang kan kalau bahasa ininya gelap. Kalau kita mau lihat
ekonomi mau diarahkan kemana, orang bilang gelap, nggak bisa kita lihat ke depan. Pokoknya yang penting masih bisa makan, masih bisa minum, pakai sederhana, itu sudah cukup. Nggak bisa kita lihat gelap. Tetapi kalau kita punya firman, dasar firman beri informasi kepada kita. Firman-Mu itu pelita buat kakiku dan terang bagi jalan kita. Kurang sukses apa kita? Ya, apa kita ragu? Ya, apa kita tidak meraih kemenangan dari Tuhan? Dikatakan walaupun gelap, tidak bisa melihat ke depan apa yang harus kita rencanakan jangka panjang usaha kita. Tapi Tuhan katakan kalau kita ada dasar yang benar, firman itu kaki kita. Mungkin orang bilang jangan ke situ Pak, lu nggak bisa, kita cuma sudah rugi di sana. Tapi kalau firman kita punya kaki, ada firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Itu sudah double ya. Kita melihat kegelapan apa kalau kita punya firman, ya. Kaki kita kemana kita melangkah, maka di situ ada terang kecil. Tetapi ternyata kita pakai terang itu berguna kalau ada kegelapan. Tetapi buat apa lagi terang di kaki kita, sedangkan jalan yang kita lalui adalah jalan yang penuh dengan terang Allah. Kan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di mana kira-kira kegelapannya? Tidak ada. Makanya sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab. Kalau Alkitab sudah dasarnya, maka walaupun gelap orang tidak bisa lihat, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu kita bisa lihat sesuatu, peluang-peluang, dan kita akan lihat kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, sedikit ada kesaksian jemaat yang kami layani, dia bilang begini, Om, saya belum pernah pegang uang ratusan juta, itu cuma gara-gara bonus dari tempat pekerjaan. Padahal saya kerja di situ sudah 7 tahun sampai 9 tahun. Saya bilang, oh begitu ya. Memang saya bilang oh begitu ya. Itu dia pemain musik dan dia dari belum menikah di tempat kita sampai kita berkati ya. Saya bilang iya betul juga ya. Pas di situasi corona begini, karena memang dia kimia ya, dia kerja ya. Wah sampai ke Dumai dia pergi pakai mobil ke sana ya, 1 minggu bolak-balik atau itu ya, orang ambil barang atau pakai dia punya jasa, dan dia bilang wah ini luar biasa. Beberapa mall pesan di ini, justru waktu sebelum corona nggak ada begitu. Nah itulah kita lihat Tuhan punya cara. Yang penting dasar kita kalau sudah firman, Tuhan tak pernah mempermalukan umat dan anak-anaknya. Ya, yang ketiga kita lihat di sini firman Allah berkata di ayat yang keempat. Saya sampaikan kepada kita dengan cepat. Habis dikatakan di sini firman-Mu, ya itu berarti dasar kita, dasar dari Ayub yang dia punyai, yang kita juga harus miliki, sehingga Ayub itu mampu dan dia berani berkata Tuhan tidak pernah gagal. Ayat yang keempat dikatakan firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kita lihat yang ketiga ya, kuncinya di sini ternyata dasar yang Ayub miliki di sini adalah karena Ayub ternyata memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, ya, tingkat kepekaan yang tinggi. Ayat ini tentang Tuhan. Dia punya tingkat kepekaan. Karena kita lihat di ayat yang keempat dikatakan dengarlah. Berarti kalau kita bicara soal dengar, ini ada hubungan dengan telinga. Kita harus punya kepekaan. Ya, hari-hari ini orang kalau tidak peka menggunakan uang atau mengatur dia punya bisnis, maka kita bisa kesulitan besar ya. Tapi kalau dia punya tingkat kepekaan yang tinggi ya tentang Tuhan, maka sebelum dia melangkah maka doa lebih dulu. Amin saudara. Sebelum kita lakukan sesuatu, minta Tuhan pimpin terlebih dahulu. Rasakan damainya, sukacitanya. Karena ada orang bertanya begini kepada saya, Pak Denny, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu itu dari Tuhan atau bukan, dari mana? Bagaimana caranya kita tahu, Pak? Kalau tanya begitu juga saya kesulitan untuk jawab sekarang. Tapi kalau dia tanya atau jawabannya dari Alkitab, mungkin ada jawabannya ya. Dalam kitab Yesaya berkata bahwa di mana ada damai sejahtera, kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saya lupa ayatnya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Artinya kalau yang kita kerjakan itu memang betul-betul kita penuh dengan damai dan sukacita. Bukan cuma satu kali ya, karena mungkin ini ya, itu cuma emosi sesaat, karena lihat keuntungan dan lain sebagainya. Tapi utamakan dulu, betul-betul setelah kita berdoa ada damai, istri juga merasakan damai, anak-anak juga merasa sukacita, maka di situ ada kebenaran. Lakukan itu dan minta tentunya Tuhan pimpin, kita lihat ada kemenangan di sana. Kita harus peka. Di hari-hari ini sedikit kita mengandalkan kekuatan sendiri, hancur. Betul atau tidak saudara? Kira-kira kita lihat ya. Di mana-mana, karena memang susah. Hidup ini sulit. Untuk berapa bulan terakhir ini, untuk tahun 2020 ini memang berat. Tetapi kalau kita punya tingkat kepekaan yang benar ya, yang
sehat, yang tinggi tentang Tuhan, maka Tuhan tidak pernah bisikan sesuatu yang melenceng kepada kita. Amin. Pasti yang Tuhan beritahu kepada kita, kalau kamu ke kanan, maka kamu akan lihat keuntungan. Ke kiri, kalau kita mungkin bertanya, Tuhan, tapi kalau ke kiri boleh saja, tetapi ada harga sedikit yang kita mesti bayar, ya. Kita mesti peka, karena kalau tidak peka, maka kita akan melihat ada kerugian yang kita akan temukan di sana, yang memang mungkin kita bisa lalui, tetapi kan kita akan rugi waktu di sana, rugi uang dan lain sebagainya. Tapi kalau orang peka, punya tingkat kepekaan yang tinggi, maka akan meminimalisir setiap kerugian yang harusnya kita tidak alami dalam hidup kita. Amin. Jadi kita lihat, kita harus punya kepekaan. Jangan mungkin mungkin karena terlalu semangat kita tidak melibatkan Tuhan. Makanya ketika satu waktu tidak membuahkan hasil, kita kecewa dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, punya kepekaan yang tinggi dengan Tuhan. Ini masih ada 10. Tapi satu lagi ya, supaya selesai. 10 tidak pulang-pulang kita. Satu lagi. Ayat yang kelima katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini alasan yang berikut yang Ayub sampaikan. Ternyata alasan yang keempat, ayat yang kelima, karena Ayub memiliki bukti yang tidak terbantahkan tentang Tuhan. Ya, kalau dia katakan di sini, hanya dari kata orang dulu dia tahu. Yesus itu luar biasa dari kata orang. Saudara bayangkan, kalau kita bukan dari kata orang, ya, kita mungkin dengar langsung dari firman yang berfirman kepada kita, itu kan bukan dari kata orang, ya. Kita dengar firman Allah langsung, kita melayani, terlibat langsung. Maka kita lihat, kalau Ayub saja bisa katakan begini, Tuhan tidak pernah gagal cuma dari kata orang. Kalau kita dengar langsung, harusnya kita akan lebih dari Ayub. Kita berkata bahwa Tuhan benar, tidak pernah gagal, bukan saja dari Ayub, tetapi saya dengar langsung lewat firman-Nya. Amin. Iya, karena dari kitab Ibrani 1 ayat yang pertama, kalau tidak salah, di situ dikatakan dulu Tuhan menyampaikan firman itu pakai nabi-nabi, ya, pakai rasul, pakai hamba Tuhan, termasuk sampai hari ini. Tetapi hari ini sekaligus dia sendiri yang berbicara kepada kita lewat apa? Lewat anaknya. Dalam Injil Yohanes kan dikatakan begini, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ternyata setiap kali kita dengar firman, itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Amin, saudara. Jadi ini yang penting bagi kita. Ayub dia punya dasar, ya. Ayub memiliki bukti yang tidak terbantahkan, walaupun dia dengar dari kata orang. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu Tuhan buktikan kesetiaannya kepada kita. Amin. Dari mana kita tahu ayatnya? Kan ada ayat bilang begini, Tuhan tetap setia walaupun kita apa? Tidak setia. Itu tadi saya coba ini sedikit, ada lagunya di sini. Lagunya berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul dalam hati, dan juga apalagi yang satu, tidak pernah kita dengar dengan telinga, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata begini, ya, kalau kita setia kepada Tuhan dan mengasihi Dia, itu yang Tuhan akan buktikan kepada kita, ya. Karena ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu tetap setia, ya. Ini sebagai konsistensinya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu kan bahasa Indonesianya. Dia akan tetap setia. Dia akan terus setia walaupun kita kurang setia atau tidak setia bahkan. Coba saudara Indonesia kan, dia punya arti daripada ayat ini. Tidak setia saja, Tuhan tetap setia untuk menolong kita, memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, bahkan melakukan hal-hal apa saja yang kita perlukan. Bayangkan kalau kita setia kepada Tuhan. Amin. Terbayang nggak? Tidak setia saja kita limpah. Kita mendapatkan, mengalami semua hal yang mungkin orang lain tidak alami, orang luar tidak mengenal Tuhan tidak alami, mungkin tidak mengalami hal itu. Mereka harus bayar berapa harga untuk mereka mengalami. Saudara bisa bayangkan, tidak setia saja kita ada sampai hari ini. Kalau kita setia sekali sama Tuhan, saya terlalu percaya itu lagu tadi akan kita alami. Tidak pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, apalagi mungkin timbul dalam hati. Itu sudah sediakan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Tidak setia saja kalau bahasa Indonesia, tidak setia saja ada rezeki, ada berkat dari Tuhan. Kalau setia kira-kira ada apa? Kira-kira ada apa dari Tuhan? Mungkin lebih dari itu. Amin. Makanya berkat Allah itu ada 4 tingkatan, ya. Ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan yang tidak terbilang banyaknya, ya. Berlimpah-limpah Dia sediakan bagi kita. Asal apa? Setialah terus kepada Tuhan. Dia tidak pernah gagal dengan kita. Mari kita mau berdoa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan. Kita tinggal menunggu beberapa waktu lagi untuk kita
kita akan lihat semua badai yang ada di depan kita, baik badai kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan global dunia, ya, karena bukan cuma di Indonesia yang mengalami, maupun krisis, ya, badai krisis ekonomi dunia. Kita akan lihat Tuhan tidak akan pernah gagal. Mungkin manusia boleh gagal, ya, negara yang ada mungkin boleh punya persediaan cadangan, mungkin biaya dananya kurang, dan mungkin orang bilang boleh krisis, boleh gagal, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah gagal untuk memelihara umat dan anak-anaknya. Makanya kalau Tuhan tidak pernah gagal, setia kepada Tuhan, karena Dia akan setia. Tidak setia saja kita, Dia setia, apalagi kalau kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita mendatang kepada Tuhan, Dia baik bagi kita, Dia mengasihi kita, dan saya percaya Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Walaupun situasi belum berakhir, di hari-hari ini kita masih bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesehatan, tetapi Tuhan pasti akan terus ada bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian Kalau ku hidup bagimu. Kita nyanyikan dari awal, Yesus engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini dan Dia mau memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyi pujian ini, dan kita rasakan Dia ada di tempat ini. Kita rasakan Dia untuk setiap keluarga kita, untuk setiap keluarga muda di tempat ini, untuk setiap pribadi kita, usaha kita, pelayanan kita. Yang sebenarnya berita firman Allah datang, Dia belum pernah gagal, Dia belum selesai dengan kita. Sebab itu mari tugas kita setia kepada Tuhan. Amin. Oh Yesus, kau
kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Lewat pengetahuan kami akan firman-Mu, lewat pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Biar malam ini dengan mulut kami berkata bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Rancangan-Mu ajaib bagi kami. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar dari Ayub bagaimana kami harus menyikapi hidup ini Tuhan. Kami mau mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Kami juga Tuhan mau setia kepadamu, karena Engkau Allah yang sudah setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dewi Kalo dengan pelayanannya, biar nama Tuhan makin dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sebentar kami akan melakukan persembahan yang kedua. Kami mau memberi dengan percaya, kami memberi dengan sukacita, karena ada berkat Tuhan bagi kami yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami akan memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.